أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbunahu wa yardahu. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mata kuliah usul fikih dengan materi pembahasan yaitu apa pengertian usul fikih, kemudian sejarah periodisasi usul fikih, kemudian hukum menurut ulama usul fikih dan ulama fikih, kemudian hukum taklif dan wad'i menurut ulama usul fikih, kemudian kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, pengertian usul fikih dijelaskan dalam kitab karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Usul fikih terbagi dua, yaitu usul dan fikih. Usul adalah jamak dari aslin yang berarti pokok atau pondasi. Sedangkan fikih secara bahasa adalah al-fahmu dan secara istilah adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyati biadillatiha tafsiliyati. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal dengan dalil-dalil yang terperinci. Adapun pengertian usul fikih sebagai cabang ilmu tertentu adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara terperinci dengan mengambil hukum-hukum darinya. Kemudian sejarah usul fikih dijelaskan dalam kitab karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Ilmul Usul Fikhi. Beliau mengatakan awwalu man jama'ahu fandan mustaqilan Imam Syafi'i. Orang yang pertama mengumpulkan ilmu usul fikih sebagai cabang ilmu yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian diikuti oleh ulama pada masa itu dan mereka pun mulai membuat tulisan-tulisan yang banyak, baik yang berupa karya sastra, syair, ringkasan-ringkasan dan tulisan yang panjang lebar. Kemudian hukum syar'i menurut ulama usul fikih dan ulama fikih. Yang pertama, hukum syar'i menurut ulama usul fikih yaitu khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallifin taba'an atau takhiran atau wad'in. Seruan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang dibebani syariat, baik yang berupa tolab atau tuntutan, takhir atau wad'i. Adapun hukum menurut ulama fikih yaitu pengaruh yang ditetapkan oleh seruan syariat pada perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Kemudian hukum taklifi dan hukum wad'i menurut ulama usul fikih.
Hukum taklif menurut ulama usul fikih adalah itu ada 5. Yang pertama wajib, ya, di mana wajib ini adalah apabila orang ya orang yang melaksanakan suatu amalan maka dia mendapatkan pahala, dan apabila dia meninggalkannya maka dia mendapat dosa. Taib. Kemudian sunnah yaitu sebagaimana disebutkan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Taib. Contoh dari sunnah adalah seperti memelihara jenggot dan berwudu ketika hendak tidur. Yang berikut adalah haram, yaitu haram adalah larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum makruh dan mubah. Baik. Sedangkan hukum wad'i menurut ulama usul fikih adalah hukum yang dibuat oleh pembuat syariat berupa hukum ibadah dan muamalah. Yang terakhir adalah kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama di dalam syariat Islam, karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dijalankan oleh umat muslim. Selain itu, ada juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya untuk dihindari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takunil khainina khasima." Baik. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan hak, artinya dengan kebenaran, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Yang berikut adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam itu berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika terdapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail di dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk melaksanakan salat, maka hadis sebagai pelengkap untuk menjelaskan tentang tata cara melaksanakan salat. Begitu juga dengan wudhu, kemudian dengan haid dan lain sebagainya. Taib, naktafi bihada bid-du'ai kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.